Gelap malam, sunyi jalan, seorang Ari diuji bukan oleh manusia, tapi oleh seekor anjing. Langkah perlahan di jalan sepi, jubah diangkat takut ternodai. Tubuh boleh najis di mata fikih, tapi siapa yang tahu isi hati? Bukan tubuh yang Allah timbang, bukan rupa yang jadi kemenangan. Yang dilihatnya adalah hati yang bersih atau penuh ilusi. Lalu terdengar suara yang mengguncang jiwa, bukan dari mimbar, bukan dari raja, namun dari makhluk yang sering dihina. Kalau tubuhku menyentuh kainmu, air dan tanah masih mampu menyucikannya. Tapi kalau sombong sudah menyentuh hatimu, apa yang mampu membersihkannya? Jangan merasa suci, jangan merasa tinggi, sebab pintu Allah hanya terbuka bagi hati yang merendah diri. Banyak yang sibuk mencari najis di luar, namun lupa membersihkan isi dada. Bisa berzikir, hati membusuk, merasa paling benar. Itulah petaka. Jubah tak menjamin cahaya, sorban tak menghapus angkara. Ilmu tanpa tawaduk hanya melahirkan kesombongan yang tersembunyi. Dengar baik-baik, yang hina bisa lebih mulia, yang dipandang rendah bisa lebih dekat kepadanya. Najis tubuh masih ada penawarnya, najis pakaian masih ada airnya, tapi najis hati, najis hati, najis hati, najis hati, tak bersih. Dengan 7 lautan tak hilang, dengan 1000 pujian selama masih merasa aku lebih baik. Abu Yazid pun menangis, bukan karena seekor anjing, tetapi karena melihat bayangan dirinya sendiri. Ya Allah, jangan biarkan aku suci di mata manusia, namun kotor di hadapanmu. Rendahkan hatimu, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa paling suci. Karena iblis jatuh bukan karena tak beribadah, tetapi karena merasa lebih mulia. Ingat, yang Allah angkat bukan yang paling dipuji. Yang Allah angkat adalah hati yang paling tawaduk. Seekor anjing menjadi guru bagi seorang wali. Lalu siapa gurumu hari ini?
tersesat dalam noda. Kehilangan putri kecil yang teramat ku cinta. Gelas-gelas dosaku tenggak tanpa jeda. Lari dari kenyataan, menjauh dari Sang Pencipta. Dalam lelap badai mimpi datang menerjang. Kiamat tiba, bumi berguncang menakutkan. Ular hitam raksasa mengejarku tanpa belas kasihan. Amal baikku lemah tak berdaya beri pertolongan. Di ujung keputusasaan yang mencengkeram, tangan suci putri kecilku datang menghalang. Dia membacakan ayat-ayat cahaya yang terang, mengetuk pintu hatiku yang telah lama padam. Belum tibakah waktunya untuk kembali bersujud pada Allah, membersihkan diri. Dosa masa lalu kini ku tinggalkan jauh. Langkahku mantap, jiwaku tak lagi runtuh. Oh, ini saatnya ku bangkit kembali. Yo. Ku tepis bayang ular hitam sang angkara. Ku jadikan tangis ini cambuk pembebas jiwa. Takkan lagi ku toleh jalan yang penuh noda. Langkah zuhud ini kan ku tempuh sampai surga. Belum tibakah waktunya untuk kembali bersujud pada Allah, membersihkan diri. Dosa masa lalu kini ku tinggalkan jauh. Langkahku mantap, jiwaku tak lagi runtuh. Oh, ini saatnya ku bangkit kembali. Fatimah sayang, tunggu ayahmu di sana. Mimpimu adalah hidayah pengguncang jiwa. Dari pendosa yang hina, kini ku berjanji menjadi hamba sejati. Teguh sampai mati. Belum tibakah waktunya untuk kembali bersujud pada Allah, membersihkan diri. Dosa masa lalu kini ku tinggalkan jauh. Langkahku mantap, jiwaku tak lagi runtuh. Oh, ini saatnya ku bangkit kembali. Mimpi itu menyelamatkanku. Allahu Akbar. Kini ku melangkah maju. Bismillah. Jika kebenaran bersinar, mengapa harus takut pada gelap? Dengar satu pertanyaan, cukup mengguncang seluruh kesombongan.
kamu dunia lahir tanpa pencipta? Lalu siapa menulis hukum semesta? Bintang beredar, bumi tak terlambat. Siapa menjaga semuanya tetap tepat? Jika rumah ada tukangnya, jika kapal ada nahkodanya, mengapa alam yang jauh lebih sempurna kau bilang hadir tanpa siapa-siapa? Tak perlu teriak, tak perlu marah, kebenaran cukup berdiri, maka kebatilan pun goyah. Satu pertanyaan untuk 1000 alasan, logika tunduk saat hati mau mendengar. Bukan karena menang bicara, bukan karena indah suara, tapi karena tandanya terbentang di seluruh semesta. Lihat siang berganti malam, hitung nafas yang terus berjalan. Air mengalir, benih tumbuh, tak ada yang lepas dari aturan. Kalau semua tanpa kehendak, mengapa begitu teratur? Kalau semua hanya kebetulan, mengapa tak pernah kacau seluruhnya? Bukan debat yang kami cari, namun cahaya untuk nurani. Ilmu adalah saksi, tauhid adalah kunci. Satu pertanyaan menggetarkan pikiran, yang maha mengatur tak mungkin tiada. Lihat langit, lihat dirimu, setiap tanda menyeru kepada yang satu. Wa fil ardi ayatun lil mukinin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin, dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? Tak perlu panjang bicara saat bukti memenuhi semesta. Yang mencari dengan jujur akan melihat cahaya. Tak perlu panjang berdebat, kebenaran tak pernah benar. Tauhid berdiri sepanjang zaman, mengajak hati pulang kepada Tuhan. Bukan logika melawan iman, tapi logika yang jujur akan mengantarkan pada kesan Tuhan. Dengarkan 3 cabang tasawuf, 3 jalan perjalanan, 1 tujuan, mendekat kepada Allah. Pertama, tasawuf akhlaki.
Bersihkan hati, buang iri dan dengki, tanggalkan kesombongan, hiasi dengan akhlak mulia. Tahali, lepaskan yang tercela. Tahali, hiasi jiwa dengan cahaya. Bersihkan hati, perbaiki diri, semakin mengenal Allah, semakin rendah hati. Akhlaki jalan pertama, membersihkan jiwa menuju cintanya. Hati telah dibersihkan, kini kita melangkah kedua. Tasawuf amali. Zikir di lisan, zikir di hati, wirid setiap hari, mendekatkan diri. Riyadah, latih jiwa, mujahadah, lawan nafsu. Ibadah dijalankan dengan penuh keikhlasan. Zikir-zikir, hidupkan hati, amal-amal, jalani setiap hari. Amali jalan kedua, dengan ibadah mendekat kepadanya. Akhlak telah dibina, amal telah dijalani, kini menyelami makna ketiga. Tasawuf falsafi, merenungi hakikat, mencari makna wujud, menyelami rahasia dengan ilmu dan kalbu. Ibnu Arabi mengajarkan tentang wujud insan kamil, menjadi jalan kesempurnaan. Semakin mengenal, semakin tunduk, semakin mengetahui, semakin merasa kecil. Falsafi jalan ketiga, menyelami hakikat dengan penuh kehambaan. Akhlaki, bersihkan hati, amali, jalani ibadah. Falsafi, dalami makna, tiga cabang, satu perjalanan. Tiga jalan, satu tujuan, menuju Allah dengan penuh kehambaan. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Akhlak amal makrifat, akhlak amal makrifat. Bersihkan, jalani, kenali, dan pulang